Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah Melayu Riau. Dan dengan dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibunda Profesor Dr. Hasnah Faizah ARMPum. Saya, Nisa Mandariandani, dan juga rekan-rekan saya, yaitu Diva Olivia Sahari, Siti Rohani Balkis, dan juga Reva Aulia Putri. Sejarah Melayu Riau. Yang pertama kita bahas adalah Proto dan Deutro Melayu. Keduanya merupakan penduduk asli awal wilayah Riau. Mereka datang mulai dari 2500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Sebelumnya ada kelompok manusia awal yang mendiami wilayah Riau jauh sebelum kedatangan bangsa Proto dan Deutro Melayu, yakni bangsa Wedoi. Mereka mulai bermigrasi dan menyebar dengan jalur lintasan awal dari kawasan Selat Malaka. Hingga akhirnya mulai terjadi kedatangan gelombang Proto Melayu atau Melayu Tua dan Deutro Melayu atau Melayu Muda ini yang memiliki masing-masing kelebihan. Proto lebih maju dalam bercocok tanam, menetap sehingga membentuk pemukiman-pemukiman awal. Lain halnya dengan Deutro Melayu. Mereka sudah mulai terbuka dengan kehidupan luar sehingga tatanan hidup mereka lebih bervariasi. Kemudian mereka berpindah-pindah dan mulai berburu serta menggunakan alat batu. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa manusia membentuk pemukiman-pemukiman sehingga terciptanya pengelompokan. Pengelompokan ini memerlukan pengaturan yang sebagaimana sifat fitrah manusia. Sifat tersebutlah yang menjadi cikal bakal berdirinya kedaulatan dan kerajaan-kerajaan. Kerajaan Kandis merupakan kerajaan tua yang pernah ada di Riau. Belum ada catatan secara pasti kapan kerajaan ini didirikan. Catatan tentang kerajaan ini dapat ditemukan dalam kitab Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Kandis merupakan bagian dari taklukan Majapahit. Daerah kekuasaannya meliputi daerah yang kita sebut sekarang adalah Kuantan. Pada waktu itu, Kandis merupakan kerajaan yang telah sanggup berdiri sendiri dan makmur. Kerajaan tersebut menghasilkan berbagai hasil bumi, antara lain adalah rempah-rempah. Pada waktu yang bersamaan dan dalam kawasan yang sama, ditemui pula beberapa kerajaan. Salah satunya adalah Koto Alang. Kerajaan Koto Alang diperkirakan berdiri sebelum abad kedua. Koto Alang memiliki peradaban yang tinggi, sehingga ada pula yang mengaitkannya dengan kerajaan Atlantis. Dekat Muara Takus, Kabupaten Kampar, besar kemungkinan didirikannya sebuah kerajaan yang bernama Katangka. Ada banyak pemaknaan mengenai arti dari Katangka. Antara lain bermakna sebagai bangunan yang berbentuk stupa dan juga bermakna sebagai tempat suci. Ada juga yang menyebutkan bahwa Katangka berasal dari gabungan kata kala dan angka yang mengacu pada pengertian waktu tengah hari, makna liku, ukiran, dan tanda. Ada juga pemaknaan Katangka berasal dari Karanko yang artinya tempat tinggi sebagai pengintaian. Hal ini sejalan dengan keberadaan Katangka di suatu tempat yang tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Pusat kerajaan ini sebenarnya masih diperdebatkan. Ada yang menyebutkan di Jawa, di Thailand, di Palembang, dan Muara Takus yang kini termasuk administratif Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ada dua faktor utama yang memperkuat Muara Takus sebagai pusat Sriwijaya. Yang pertama, posisinya berada di pinggir Sungai Kampar yang pada waktu itu dapat dilayari kapal sampai ke hulu dengan muaranya di Selat Malaka. Kedua, banyak ditemui bangunan besar dan peninggalan. Hal terakhir ini sulit ditemukan pada kawasan yang disebut-sebut sebagai pusat Sriwijaya. Contohnya Palembang, hanya ditemui stupa kecil meskipun daerah inilah yang gencar menyebut wilayahnya sebagai pusat Sriwijaya. Nah, mengenai peninggalan di Muara Takus dapat digambarkan setidaknya ada 10 tempat yang memperlihatkan pencapaian peradaban pada abad ke-7. Yang paling terkenal adalah memiliki gugusan candi dan tembok yang mengelilingi areal candi.
Yang keempat, ada Sintong dan Siarangarang, merupakan tergolong tempat penemuan-penemuan benda kuno di Riau. Tetapi tempat ini belum seberuntung Muara Takus karena kajian terhadapnya masih amat terbatas. Hanya saja dari peninggalan yang sempat ditemui memperlihatkan bahwa dua wilayah ini memiliki suatu sistem pengaturan masyarakat secara terpadu. Yang kelima ada Kerajaan Kuantan yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kandis. Pada masa Kerajaan Kuantan, ibu kota dipindahkan dari Padang Candi ke Sintuo. Tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya Kerajaan Kuantan. Yang keenam ada Kerajaan Keritang, terpusat di pinggir Sungai Gangsal dan sudah tertulis dan tercatat dalam kitab negara Kertagama seperti Kerajaan Kandis. Dan yang ketujuh ada Gasip atau Siak Gasip yang telah berdiri pada abad ke-14 atau 15 Masehi. Pusatnya terletak di tepi anak sungai yang bernama Gasip. Ada catatan singkat yang menyebutkan tentang Raja Gasip bahwa berdasarkan catatan Cina pada 1433 Raja Bedagai dari Gasip bersama Raja Indragiri dan Siantan datang untuk meminta perlindungan kepada Cina, tetapi akhirnya Gasip tetap kalah dari Malaka dan dalam taklukan Malaka, Gasip masuk era kepemimpinan Islam. Dan yang kedelapan ada Kerajaan Segati yang terletak di hulu Sungai Segati tepi Sungai Kampar. Kerajaan ini didirikan oleh Tuk Jayosati. Awalnya pusat kerajaan ini terletak di Tanjung Bungo, kemudian dipindahkan di ranah Gunung Setawar di hulu Sungai Segati. Kerajaan Segati mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Tuk Jayo Alam, tetapi pada akhirnya kerajaan ini tetap mengalami kemunduran dan bahkan hancur ketika tidak mampu melawan serangan dari Aceh. Dan pada masa berikutnya wilayah Segati menjadi bagian dari Kerajaan Pelalawan. Dan yang kesembilan ada Kerajaan Pekantua yang berlokasi di hulu Sungai Pekantua Pelalawan yang didirikan oleh Maharaja Indra dari Kerajaan Tumasik. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-14 Masehi, lebih kurang sezaman dengan Kerajaan Malaka. Sejarah Melayu Islam dan era kolonial. Menurut buku Sejarah Riau, Mukhtar Lutfi dan kawan-kawan, 1977, Islam masuk ke tanah Melayu Riau beriringan dengan adanya hubungan Niaga Timur Tengah dengan kawasan ini, terutama Kampar pada abad ke-7. Namun, pada abad awal, keislaman yang dibawa Nabi Muhammad belum leluasa bergerak di kawasan ini karena pengaruh kuat Buddha dan dihadang dinasti Tang di Cina. Pengaruh Islam yang memuncak dengan kejayaan Melaka pada abad ke-14 diiringi oleh mulainya mencekram pengaruh kolonial asing. Kenyataan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kedaulatan Melayu Islam di Riau. Nah, itu tuh ada Rantau dan Oso kurang 20. Pada suatu masa kemudian, pengaturan kehidupan masyarakat di Kuantan dan Singini dikendalikan oleh Konfederasi Negeri atau Koto yang dinamakan Rantau dan Oso kurang 20 atau Rantau kurang 120. Meskipun masing-masing negeri atau koto memiliki otonomi tersendiri, permasalahan antar koto dilaksanakan melalui musyawarah orang Gedang di Teluk Kuantan yang dipimpin oleh Datuk Bisai. Yang kedua ada Andikonan 44. Pemerintahan Andiko 44 meliputi negeri-negeri yang terdapat di Kampar Kiri, Kampar Kanan, Tapuk Kanan, serta Rokan yang semuanya berjumlah 44 negeri. Pemerintahan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1347. Pusat pemerintahan ini berada di Muara Takus. Yang ketiga ada Gunung Sahilan, yaitu kerajaan gunung yang diperkirakan berdiri pada abad ke-16. Wilayah ini dibagi menjadi 3 rantau. Yang pertama ada Rantau Daulat, yaitu dari Muara Langgai sampai ke Muara Singingi. Dengan kampung-kampungnya ada Mentuli, Sungai Pagar, Jawi-Jawi, Gunung Sahilan, Subara, Koto Tuo Lipat Kain. Yang kedua ada Rantau Indo Ajo, mulai dari Muara Singingi sampai ke Muara Sawah disebut Indo Ajo dengan nama negerinya adalah Lubuk Cimpur. Yang ketiga ada Rantau Andiko, yaitu dari Muara Sawah sampai dengan ke Pangkalan, yang dua laras dengan negeri-negeri Kuntu, Pandang Sawah, Domo, Pulau Pencong, Pasir Amo atau Gemah, Tanjung Belit, Batu Sanggan, Miring, Gajah Bertalut, Atur Kuning, Terusan, Pangkalan Serai, Lodai, Koto Lamo, dan Pangkalan Kipas.
Yang keempat ada Kerajaan Tambusai, merupakan salah satu kerajaan tua yang ada di Tanah Rokan. Ibu negerinya terletak di Dalu-Dalu, tidak diketahui secara pasti tahun berdirinya, namun diperkirakan setelah masuknya Islam di daerah ini, raja pertama Kerajaan Tambusai adalah Sultan Mahyudin. Nah, dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh orang-orang besar kerajaan yang terdiri dari Datuk Si Maharajo, Datuk Paduka Tuan, Datuk Temenggung, dan Datuk Ratu lainnya. Nah, ia digantikan oleh putranya yang bernama Jena, kemudian bergelar Sultan Zainal. Yang kelima ada Indragiri. Nah, kerajaan Indragiri dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari kerajaan Keritang. Raja pertama kerajaan Indragiri adalah Narasinya. Dia adalah anak dari Raja Keritang terakhir yang ditawan oleh Malaka, yaitu Raja Merlang. Sebagai ibu kota dipilih suatu tempat yang terletak di tepi sungai di wilayah Pekan Tua. Nah, menurut satu pendapat, nama Indragiri ini berasal dari nama anak sungai tempat didirikannya kerajaan ini, yaitu Sungai Pangandalandiri. Daerah kekuasaan kerajaan Indragiri adalah mulai dari Batu Rijal sepanjang Sungai Indragiri, Sungai Gangsal, dan Kerita. Nah, yang keenam itu ada Rambah. Kerajaan Rambah didirikan di daerah Pasir Pangarayan, yaitu di negeri Rambah. Nah, daerah ini termasuk ke dalam daerah kekuasaan kerajaan Tambusai. Bahkan Raja Rambah pertama adalah saudara Sultan Tambusai itu sendiri. Nah, yang ketujuh itu ada Kunto Darussalam. Kerajaan Kunto Darussalam berdiri setelah kerajaan Tambusai, yaitu ketika Tambusai diperintah oleh Sultan Saifuddin, pusat kekuasaannya yang terletak di Pekalongan. Yang kedelapan itu ada Kepenuhan. Nah, kerajaan Kepenuhan ini didirikan setelah kerajaan Tambusai berkembang dengan sangat pesat. Ibu negerinya sendiri itu terletak di kota tengah, yaitu tidak ada catatan pasti tentang waktu berdirinya kerajaan. Dalam catatan tentang kerajaan ini disebutkan bahwasanya kerajaan Kepenuhan ini berdiri ketika Tambusai dipimpin oleh Sultan ke-7. Nah, Sultan Duli yang dipertuakan tua. Selanjutnya ada kerajaan Rokan Empat Koto. Pada abad ke-14 ada kerajaan yang berdiri di pusat kota, yaitu kerajaan Rokan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata Rokan ini berasal dari kata Rokana, yang berarti rukun dan damai. Oleh karena itu, ini melambangkan bahwa kerajaan Rokan ini besar karena kerukunan warga masyarakatnya itu sendiri. Kerajaan Rokan memiliki banyak sumber daya alam, dan karenanya kerajaan Rokan bisa disebut sebagai kerajaan yang makmur. Nah, kerajaan Rokan ini banyak membangun hubungan persahabatan dengan kerajaan lain. Dengan adanya keberadaan kerajaan Rokan ini, membuat Raja Melaka menjadi tertarik juga untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Rokan. Sampai-sampai Raja Melaka juga memperistri Putri Rokan untuk dijadikan permaisurinya. Kerajaan Rokan mulai mengalami kemunduran pada abad ke-16. Hal ini bukan hanya disebabkan karena Melaka kalah melawan Portugis, tapi juga Rokan juga mengalami ancaman dari Aru dan juga Aceh. Selanjutnya, kerajaan Siak Sri Indrapura. Siak Sri Indrapura merupakan sebutan bagi kerajaan yang berada di tepi Sungai Jantan, yang sekarang namanya merupakan Sungai Siak dan juga berada di dalam Kabupaten Siak. Siak Sri Indrapura didirikan oleh Raja Kecik pada tahun 1723. Raja Kecik merupakan anak dari Sultan Johor yang bernama Sultan Mahmud Shah II, dan juga istrinya yang bernama Encik Ong. Sebelum menjadi sultan di kerajaan Siak Sri Indrapura, sebelumnya Raja Kecik menjadi raja di kerajaan Johor pada tahun 1717 sampai 1722. Karena banyaknya terjadi huru-hara di kerajaan Johor, lalu Raja Kecik memutuskan untuk pergi ke Siak dan juga mendirikan kerajaan Siak Sri Indrapura pada tahun 1723. Sultan yang sering kita dengar namanya, yaitu Sultan Syarif Qasim II, merupakan sultan terakhir Siak Sri Indrapura. Beliau menjabat dari tahun 1908 sampai 1945. Sultan Syarif Qasim II merupakan sultan yang sangat peduli dengan pendidikan. Nah, beberapa lembaga pendidikan yang sudah ia dirikan adalah Madrasah Taufiqiyah Al-Hashimiyah, Madrasah An-Nisa, dan juga Latifah School. Beliau mangkat pada tahun 1968 di Rumbai dan bergelar marhum mangkat di Rumbai. Selanjutnya adalah Kerajaan Pelalawan. Kerajaan Pelalawan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Pekan Tua. Kata Pelalawan itu sendiri berasal dari kata lalau yang berarti tempat yang sudah dicadangkan. Sekitar tahun 1725, Raja Pekan Tua Kampar Maharaja Dinda II mengumumkan pemindahan pusat pemerintahan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau.
Dan pada saat itulah setelah pemindahan itu, secara resmi nama Pelalawan menggantikan nama Pekan Tua Kampar. Setelah berubah nama, Raja Pelalawan yang semula bergelar Maharaja Dinda II berganti menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau disebut Maharaja Lela Dipati. Setelah mangkat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Maharaja Lela Bungsu pada tahun 1750 sampai 1775, yang membuat kerajaan Pelalawan semakin berkembang pesat karena ia membuka hubungan perdagangan dengan Indragiri, Jambi, melalui Sungai Kerumutan, Nilo, dan Pandu. Penguasa terakhirnya adalah Syarif Harun atau Tengku Said Harun pada tahun 1941 sampai 1946. Selanjutnya yaitu Batu Hampar, Pekaitan, Kemuning, dan Cerenti. Selain kerajaan-kerajaan yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa kawasan yang katanya memiliki kedaulatannya tersendiri, tetapi belum semuanya yang sudah teridentifikasi secara memadai. Riau menentang penjajah. Yang pertama, melawan Portugis. Melayu Riau merupakan salah satu pihak yang sejak awal menentang penjajahan asing, dimulai dari perlawanan terhadap Portugis setelah mereka merebut Melaka pada tahun 1511. Masyarakat Melayu yang dipimpin Sultan Mahmud bersatu untuk mengusir Portugis. Sultan Mahmud mengirim Hang Nadim ke Gasip, Bukit Batu, dan Bengkalis untuk mengatur serangan. Pasukan dari berbagai daerah kemudian bergabung dan menyerang Portugis di Melaka pada tahun 1512. Perlawanan tersebut tidak berhenti. Pada tahun 1516, Raja Khoja Ahmad dari Gasip bersama Laksamana Bukit Batu kembali mengarahkan pasukan untuk menyerang Portugis. Kemudian pada tahun 1520, Narasingha II dari Indragiri juga memimpin armada Melayu menyerang Portugis di Melaka. Berbagai serangan Melayu Riau akhirnya membuat Portugis mengambil tindakan di wilayah Riau. Pada tahun 1537, Portugis melakukan pembersihan di Selat Rupat dan Bengkalis, Bukit Batu, dan Senggoro di bumi hanguskan, sehingga perlawanan menjadi lumpuh. Namun, ketika Portugis menyerang Aceh pada tahun 1547, Siak, Bukit Batu, dan Bengkalis kembali bergabung dengan pasukan Aceh untuk mempertahankan tanah dan wilayah mereka. Yang kedua, melawan Belanda. Setelah Portugis, perlawanan berikutnya dilakukan terhadap Belanda. Perlawanan Melayu Riau terjadi di berbagai daerah, seperti Guntung, Reteh, Siak, Tambusai, Sintong, Limokoto Kampar, dan Kuantan. Pada tahun 1759, Raja Mahmud dari Siak bersama panglimanya Said Umar menyerang Guntung dan berhasil merampas benteng Belanda, serta mengusir mereka dari wilayah tersebut. Kemudian Sultan Alamuddin Shah bersama panglimanya Muhammad Ali juga mengusir Belanda sampai ke Melaka. Perlawanan juga dilakukan oleh Raja Haji di kawasan Selat Melaka. Pada tahun 1782, ia mengumpulkan orang-orang di pesisir timur Sumatera untuk meletuskan Perang Riau. Selain itu, ada Tuanku Tambusai yang memimpin perlawanan masyarakat Riau dari Rokan terhadap Belanda. Di Reteh juga muncul Panglima Besar Sulung yang memimpin masyarakat Melayu Riau menyerang Belanda. Perlawanan lainnya dipimpin Datuk Tabano dari Bangkinang, Kampar. Pada tahun 1898, Belanda mengarahkan sekitar 1.000 pasukan untuk menyerang Limokoto. Datuk Tabano tidak mau menyerah dan terus melakukan perlawanan hingga akhirnya gugur. Yang ketiga, melawan Inggris dan Jepang. Perlawanan masyarakat Melayu Riau juga terlihat ketika Inggris dan Jepang berada di kawasan ini. Tercatat pertempuran di Rokan, Bengkalis, Bukit Batu, dan Siak. Sedangkan perlawanan terhadap Jepang terutama terjadi di Enok, Indragiri Hilir, dan Labuan Tangga. Di Enok, pertempuran diawali karena masyarakat tidak mau menyerahkan hasil tanaman mereka kepada Jepang. Di Labuan Tangga, perlawanan dipicu oleh larangan Jepang terhadap pelaksanaan takbir dan sholat Idul Fitri tahun 1944. Perlawanan terhadap Jepang dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan senjata, tetapi juga mogok kerja dan pemboikotan. Mogok kerja dilakukan oleh buruh-buruh kerja paksa yang membuat jalan Pekanbaru sampai Bangkinang. Selain itu, orang Sakai juga melakukan perlawanan terhadap Jepang hingga menyebabkan bangsa asing tersebut kalang kabut. Perjuangan rakyat Riau masa kemerdekaan 1. Pengibaran awal merah putih. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berita kemerdekaan sampai ke berbagai daerah di Riau secara bertahap. Masyarakat Riau menyambutnya dengan antusias dan mendukung bergabungnya Riau ke dalam NKRI.
Salah satu tokoh penting adalah Sultan Syarif Qasim II dari Siak. Pada September 1946, beliau datang ke Yogyakarta untuk menyerahkan Siak kepada Republik Indonesia. Beliau juga menyerahkan harta pribadinya untuk membantu perjuangan. Atas jasanya, Sultan Syarif Qasim II kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Di berbagai daerah seperti Rengat, Pekanbaru, Bengkalis, Siak, Teluk Kuantan, dan daerah lainnya, rakyat mulai mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kemerdekaan. Para pemuda juga membentuk berbagai organisasi perjuangan seperti Tinjau Belukar, Angkatan Muda, Pemuda Republik Indonesia, dan Tentara Keamanan Rakyat. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk menggerakkan rakyat dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa penting terjadi di Mountbatten Hotel Pekanbaru pada 18 November 1945. Sekitar 1.000 pemuda mengepung hotel yang ditempati tentara sekutu. Mereka menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya hingga menjadi merah putih, lalu mengibarkannya kembali sambil meneriakkan merdeka. Perlengkapan militer di hotel juga dirampas untuk mendukung perjuangan. Selain itu, terjadi berbagai konflik di Bengkalis dan bagan Siapi-Api. Akibat ketegangan antar kelompok, konflik di bagan Siapi-Api berkembang menjadi bagan Siapi-Api 1 dan 2 pada tahun 1946 dan menimbulkan banyak korban. Jadi perjuangan rakyat Riau pada masa awal kemerdekaan dilakukan melalui pengibaran merah putih, pembentukan organisasi perjuangan, serta perlawanan terhadap pihak-pihak yang berusaha mengganggu kemerdekaan. 2. Agresi Belanda I. Agresi Belanda I merupakan usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Di Riau terjadi berbagai pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda, terutama di wilayah perairan seperti Indragiri Hilir dan Bengkalis. Salah satu pertempuran terkenal adalah penyerangan Tanjung Kilang, Pulau Durai pada 20 Juli 1946. Pasukan Indonesia yang dipimpin Kapten Muchtar sempat menguasai wilayah tersebut, tetapi Belanda melakukan serangan balik. Kapten Muchtar dan 4 prajurit gugur dalam pertempuran. Setelah Belanda melakukan blokade di beberapa sungai dan memperkuat patroli, rakyat Riau terus melakukan perlawanan di berbagai daerah seperti Tanjung Datu, Tanjung Layang, Bengkalis, Selat Panjang, dan Kuala Manda. Perlawanan tersebut membuat Belanda tidak berhasil menguasai Riau sepenuhnya. Dalam mempertahankan kemerdekaan, kekuatan militer di Riau juga terus dibentuk. BKR kemudian berubah menjadi TKR, lalu menjadi TRI, dan akhirnya berkembang menjadi TNI. Pasukan ini terbagi ke beberapa batalion di Pekanbaru, Bengkalis, dan Rengat. Pada masa ini, PDRI yang dipimpin Mr. Syarifuddin Prawinegara juga sempat berpusat di Bangkinang karena situasi di Pekanbaru semakin terancam oleh serangan Belanda. Namun karena serangan semakin kuat, pusat PDRI kemudian dipindahkan menuju Sumatera Barat. 3. Agresi Belanda II. Agresi Belanda II dimulai pada 19 Desember 1948 ketika Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Serangan ini juga meluas ke Riau. PDRI berpusat di Bangkinang. PDRI yang dipimpin Mr. Syarifuddin Prawinegara menjadikan Bangkinang sebagai salah satu pusat pemerintahan darurat setelah kondisi di Pekanbaru semakin terancam. B. Menyelamatkan PDRI Bangkinang dan Pekanbaru. Pada 26 Desember 1948, Belanda menyerang Bangkinang dari darat dan udara. PDRI kemudian meninggalkan Bangkinang. Pada 31 Desember, Belanda menyerang Pekanbaru dan berhasil menguasainya pada 1 Januari 1949. Namun, pasukan Indonesia tetap melakukan perlawanan dari sekitar kota. C. Serangan balas ke Bengkalis. Belanda menyerang Bengkalis dan Selat Panjang pada 29 sampai 30 Desember 1948. Pasukan Indonesia melakukan perlawanan dan sempat merebut sebagian wilayah Bengkalis. Setelah Belanda memperkuat pasukannya, TNI melanjutkan perjuangan dengan cara bergerilya. D. Diawali serangan udara di Tembilahan. Pada 30 Desember 1948, Belanda melakukan serangan udara ke Tembilahan. Serangan dilanjutkan melalui sungai pada 4 Januari 1949 hingga Tembilahan berhasil dikuasai dalam pertempuran di Kuala Nok. Sekitar 2.000 jiwa korban di Rengat. Pada 5 Januari 1949, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke Rengat menggunakan pesawat dan pasukan terjun payung. TNI dan rakyat tetap melakukan perlawanan, namun sekitar 2.000 orang Indonesia menjadi korban termasuk Bupati Indragiri Tulus. F.
Sungai Apit dan Siak. Belanda juga meningkatkan aktivitas militernya di Sungai Apit dan Siak. Terjadi berbagai pertempuran antara Belanda dan TNI. Pada Maret 1949, Belanda akhirnya mendarat dan menduduki Sungai Apit sementara pasukan Indonesia terus melakukan perlawanan. 4. Provinsi sendiri. Perjuangan rakyat Riau melawan penjajahan berlangsung sejak masa Portugis hingga agresi Belanda II. Hal ini menunjukkan bahwa Riau memiliki peran penting dalam perjuangan dan pembentukan NKRI. Pada awal kemerdekaan, Riau masuk ke Provinsi Sumatera, kemudian menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukit Tinggi. Dalam provinsi tersebut terdapat 3 keresidenan, yaitu Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Keinginan Riau menjadi provinsi sendiri muncul karena Riau memiliki potensi ekonomi dan sejarah yang kuat, tetapi pembangunan masih sangat terbatas. Misalnya pada tahun 1950-an, jumlah SMP negeri di Riau hanya 4, sedangkan sebagian besar berada di Sumatera Barat. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau mulai berkembang melalui berbagai pertemuan dan organisasi. Kongres Pemuda Riau di Pekanbaru pada 17 Oktober 1954 ikut menyuarakan pembentukan Provinsi Riau. Kemudian pada 25 Februari 1955, DPRDS Bengkalis menyatakan perlunya Riau menjadi provinsi sendiri. Keinginan tersebut didukung oleh DPRDS kabupaten lainnya. Perjuangan semakin kuat melalui konferensi DPRDS Sekeresidenan Riau pada 7 Agustus 1955 dan Kongres Rakyat Riau di Pekanbaru pada 31 Januari 2 Februari 1956. Kongres tersebut menghasilkan satu keputusan utama, yaitu menuntut berdirinya Provinsi Riau. Akhirnya, perjuangan tersebut berhasil melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tanggal 9 Agustus 1957, Provinsi Riau resmi didirikan. Mr. S.M. Amin menjadi gubernur pertama dan dilantik pada Maret 1958 di Tanjung Pinang. Awalnya, Riau terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis. Ibu kota kemudian dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1960. Seiring perkembangan waktu, Riau terus mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, perkebunan, ekonomi, dan pembangunan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Riau menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Riau hingga sekarang.